sahabat imitasi dan mahasiswa akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ketemu lagi di Sharing Mantan part 16. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai seluk-beluk dari investasi. Di sini ada 5 topik yang akan dibahas, yaitu yang pertama, ada pengertian dari investasi itu sendiri, yang kedua, tujuan investasi, yang ketiga, bentuk-bentuk investasi, yang keempat, cara melakukan investasi, dan yang kelima, ada risiko investasi. Untuk tahu lebih lanjutnya, yuk kita sama-sama simak penjelasan dari teman-teman pemateri ya. Pengertian investasi ada dua. Yang pertama, menurut Yogianto, investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Yang kedua, menurut Husnan, investasi adalah setiap penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan. Investasi ke dalam aktiva yang produktif dapat berbentuk aktiva nyata, real aset seperti tanah, emas, rumah, dan aset real lainnya, atau berbentuk aktiva keuangan, financial asset seperti deposito, saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Tujuan investasi yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. Kedua, memperoleh imbalan yang lebih baik atas kekayaan di masa mendatang. Ketiga, mengurangi tekanan inflasi. Keempat, dorongan untuk menghemat pajak. Bentuk investasi ada dua. Yang pertama, investasi langsung atau direct investment. Investasi langsung merupakan pembelian secara langsung aktiva keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, yakni investasi tidak langsung atau indirect investment. Investasi tidak langsung merupakan pembelian saham dari perusahaan investasi yang mempunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan-perusahaan lain. Macam-macam investasi langsung. Investasi langsung yang tidak dapat diperjualbelikan seperti tabungan dan deposito. Investasi yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang seperti treasury bill. Dalam pasar modal seperti T-bond, Federal Agency Securities, saham preferred, dan saham biasa. Dalam pasar turunan seperti waran, opsi put, dan opsi call. Macam-macam investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga dari perusahaan investasi. Cara melakukan investasi, menentukan kebijakan investasi, analisis sekuritas, pembentukan portofolio, melakukan revisi portofolio, evaluasi kebijakan portofolio. Resiko investasi. Resiko investasi merupakan suatu keuntungan yang menyimpang dari yang diharapkan. Penyimpangan bersifat linier dan berbanding lurus. Dari gambar sebelumnya dapat disimpulkan bahwa resiko dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Resiko sistematis adalah resiko yang selalu ada dan tidak bisa dihilangkan dengan diverifikasi. Resiko ini sulit dihindari karena resiko ini sangat berkaitan dengan resiko pasar secara umum yang berdampak pada hampir semua perusahaan. B. Resiko tidak sistematis adalah resiko yang dapat dihilangkan dengan diverifikasi. Resiko ini dapat dihindari dengan cara melakukan diverifikasi atas portofolio yang dimiliki oleh investor. C. Resiko total adalah penjumlahan dari resiko tidak sistematis dengan resiko sistematis. Nah, sekian dari Sharing Mantan kali ini. Semoga penjelasan dari teman-teman pemateri bisa bermanfaat bagi sahabat imitasi dan mahasiswa akuntansi semuanya. Sekian, dan sampai jumpa di Sharing Mantan part-part selanjutnya ya. Bye!